Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Kali ini saya akan membahas satu isu yang lucu, yaitu satu postingan dari PSI yang menyebutkan di sana Jokowisme. Nah, itu mengandung komentar yang sangat banyak ya, sampai ribuan komentar di Twitter. Dan itu juga menjadi berita beberapa hari yang lalu yang cukup menarik dan banyak dibahas. Termasuk juga Rocky Gerung menyinggung soal itu dan membuat di YouTube Rocky Gerung Official satu judul khusus tentang Jokowisme itu. Namun di sini saya ingin mempersoalkan apa sih sebenarnya Jokowisme itu, dan apakah kalimat tersebut atau perkataan tersebut atau kata tersebut itu maknanya seperti apa gitu. Apakah PSI itu mengerti apa perbedaan antara Jokowisme dan Jokowers? Ini terkadang banyak yang tidak mengerti di antara kedua tersebut. Kalau Jokowisme sebagai aliran pemahaman, maka dia harus melalui paling tidak ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Maka terjadilah satu pemahaman yang disebut sebagai isme ya, atau aliran atau ajaran ideologi. Tapi kalau Jokowers atau pengikut biasa itu hanya orang yang bisa disebut sebagai simpatisan. Nah, kedua hal ini berangkat dari dua teori yang berbeda. Satu teori sosial dan satunya yaitu tentunya filosofi yang sifatnya ideologis. Saya kasih contoh misalnya Hegel. Di era modern di filsafat ada Hegel, filsuf bernama Hegel yang terkenal dengan filsafat sejarahnya. Beliau memiliki aliran atau ajaran yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya dan diajarkan oleh murid-muridnya. Kemudian aliran itu disebut sebagai Hegelian atau orang-orang yang mengikuti Hegel. Di dalam Islam juga ada, misalnya para ulama yang menisbatkan namanya dengan nama gurunya seperti Syafi'iyah gitu kan, dan sebagainya. Ada ulama-ulama Syafi'iyah dan seterusnya. Itu artinya mereka pengikut Syafi'iyah. Ada yang Salafiyah dan seterusnya itu. Nah, ada syaratnya untuk membuat aliran. Pak Jokowi atau PSI itu bisa membuat satu aliran di Indonesia asalkan melalui 3 syarat ini. Nah, sebelum 3 syarat ini saya beberkan, yang kedua tadi adalah Jokowers. Jangan samakan Jokowers dengan Jokowisme. Jokowers itu orang yang bersimpati atau orang yang memilih kemarin itu. Itu berdasarkan teori sosial. Mungkin ini agak jelimet ya, tapi pahami bahwa di dalam sosial itu kita berkumpul karena banyak faktor. Faktor pertama barangkali karena suku, faktor kedua karena sama-sama agama, faktor ketiga mungkin karena sama-sama wilayah, desa, faktor selanjutnya karena sebangsa, seagama, dan senegara gitu kan. Banyak faktor kita untuk berkumpul, itu faktor sosial. Tapi kalau faktor ideologis itu berbeda.
itu murni ajaran. Itu murni ajaran, tidak ada atribut apapun yang nempel di situ kecuali konsep pemikiran itu. Nah, warnanya juga bisa berbeda-beda, tapi ciri khasnya sama gitu. Nah, apa syarat untuk membuat apa tadi itu namanya aliran-aliran itu? Ada 3 syarat. Pertama, kalau Pak Jokowi itu ingin membuat aliran melalui PSI ya, boleh saja, asalkan Pak Jokowi itu memiliki pandangan yang konsisten, yang disebut nanti sebagai ideologi konsisten, dan itu bisa diuji konsistensinya secara akademik. Apakah dia sudah konsisten dengan ucapannya dan sebagainya seterusnya. Itu bisa kita uji gitu. Misal Pak Jokowi mengatakan stop impor. Dia katakan memang stop, ya stop gitu. Konsisten dengan ucapan. Itu bisa menjadi ajaran. Tapi kalau misalnya dia tidak konsisten, maka bisa jadi ketidakkonsisten itu bisa menjadi ajaran juga bahwa itu sebagai ideologi yang tidak konsisten. Bisa juga gitu. Misalnya stop ngutang tapi tetap ngutang dan sebagainya gitu ya. Nah, syarat yang kedua, dia harus punya murid yang dia ajarkan. Nah, Pak Jokowi punya murid tidak? Bisa jadi Jokowers tadi itu bisa menjadi murid gitu. Dia mengajarkan ideologi-ideologinya bahwa berkata itu tidak mesti jujur misalnya dan sebagainya. Ini contoh ya, jangan ada yang tersinggung. Yang ketiga, ini syarat yang sangat menentukan. Ideologi bisa dibuat oleh seseorang, murid bisa saja orang datang ke kita untuk belajar. Tapi yang ketiga ini agak sulit nih. Ketika kita punya murid, belum tentu murid itu sepemahaman dengan kita dan kemudian mengajarkan apa yang kita ajarkan. Nah, syarat yang ketiga adalah memiliki murid yang mengajarkan ajaran kita. Nah, apakah Pak Jokowi sudah pernah mengajarkan ideologinya? Entah apalah itu sebut ideologinya, PSI yang tahu ya. Entah itu ideologinya yang tidak konsisten atau ideologinya yang konsisten, itu nanti pemirsa yang menilai. Apa saja itu terserah. Apakah Pak Jokowi sudah mengajarkan itu kepada muridnya? Jika Pak Jokowi memiliki murid, maka syaratnya yang kedua sudah selesai. Syarat yang ketiga, apakah murid-muridnya itu mengajarkan kembali kepada generasi seterusnya? Nah, ini yang perlu kita cari tahu, gitu kan? Kalau misalnya muridnya itu katakan Ganjar Pranowo misalnya, Ganjar Pranowo muridnya Pak Jokowi, karena dia akan meneruskan progresivitas Joko Widodo dalam membangun bangsa, ideologi kebangsaan dan sebagainya itu. Ya bisa jadi, maka Jokowisme itu sudah cukup syarat dan kita terima itu apa adanya. Dan yang perlu kita tahu adalah apa sebenarnya ideologinya gitu kan. Dan setiap ideologi tidak mesti diterima, setiap orang berhak memberi kritik kalau itu sudah dalam bentuk ideologi. Nah, jadi kalau nanti dikritik jangan marah gitu kan. Apakah misalnya lari dari persoalan itu memindahkan ibu kota misalnya, ibu kota yang tidak bisa diatasi, kemudian ibu kotanya yang dipindah gitu, bukan mencari solusi atau macam-macam. Ya saya kira itu. Jadi PSI harus mempersiapkan dalil secara filosofi jika ingin membangun stigma bahwa Jokowi itu memiliki isme atau Jokowisme. Jangan menyampaikan itu tapi tidak memiliki pemahaman apa-apa. Jangan samakan Jokowisme dengan Jokowers. Dan mohon sekali, ini menghancurkan ini ya, kelas-kelas filsafat ini akhirnya. Makanya saya merespon hal ini. Dan oleh karena itu PSI sebagai partai yang katanya juga mewakili anak muda jangan merusak literasi gitu. Jokowisme harus
melalui 3 syarat itu tadi. Dia memiliki ajaran, memiliki murid, dan memiliki murid yang mengajarkan kembali ajaran itu. Barulah terjadi sebuah ajaran. Kalau itu tidak ada, maka Jokowisme itu tidak ada. Kalau itu ada, maka Jokowisme itu ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau jelimet, mohon maaf. Ini mungkin kelasnya agak berat. Terima kasih.